balong pemandangan fakta ble. Oh iya, si Kagera senap kau berupa aku datang kota. Bukannya itu Pahat sama Harpani ya? Pahat, Harpani. Kalian lagi ngapain di sini? Biasa liburan mumpung hari Minggu. Iya, capek banget tahu. Kalau gitu, kita duduk di sana yuk. Helin, kan kemarin kamu ikut pelatihan reporter. Jadi, kamu ngapain aja di sana? Oh, jadi gini nih teman-teman. Di sana tuh kita diajarin gimana caranya jadi reporter yang baik, gimana cara mencari data, lalu diolah menjadi sebuah berita. Oh, jadi pelaksanaannya gimana? Seru nggak? Seru dong, aku tuh ketemu banyak teman di sana. Selain itu, pematerinya asik-asik dan friendly loh. Emangnya yang kalian bahas di sana apa aja? Nah, kalau masalah beritanya banyak kok, tapi yang menjadi fokus kita itu ada loh berita yang lagi trending. Kalau nggak salah apa ya? Berita apa? Oh iya, itu loh kasus Nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao. Oh, kasus itu aku juga tahu. Oh, aku juga tahu kasus itu. BTW, kasus itu berkaitan loh sama tugas PPKN kita. Ingat nggak? Jadi gini, kemarin Ibu Fit itu kasih kita tugas kelompok. Nah, kasus yang tadi kamu sebutin itu cocok loh kalau kita jadikan bahan untuk tugas PPKN kita. Oh asik dong. Terus gimana tentang kasus Nenek Mina itu? Nah, jadi begini. Menurutku sih bagus banget ini kita angkat sebagai tugas kita. Nah, setuju nggak? Setuju. Udah. Gimana kalau tugasnya besok aja kita bahas di sekolah? Helin, Hai, lagi apa? ini lagi baca ini. Oh, kamu ingat gak yang kemarin? Ingat apa sih? Janjian untuk diskusi bareng. Oh iya, aku lupa. Yuk kita cari Delia sama Harpani. Oke? Wait, kayaknya itu Delia deh. Delia! Delia, kamu ingat gak tugas kita yang kemarin? Tugas yang mana? Tugas PPKN mengenai kasus yang kita bahas kemarin itu. Oh, tugas yang itu aku juga belum selesai. Soalnya aku juga nggak tahu. Kalau gitu, gimana kalau kita cari materinya di perpus? Ayo. Ada Harpani. Harpani! Astagfirullahaladzim, ngapain sih kalian ngingetin aku? Fani, kamu lagi ngapain? Ini lagi baca buku. Fani, kamu tahu nggak apa itu sistem hukum dan peradilan? Sistem hukum merupakan satu kesatuan dari gabungan-gabungan aturan hidup yang saling terikat satu sama lain. Sedangkan kalau hukum itu sih merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi gitu. Jadi berdasarkan pemaparanmu, tujuan hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya? Emang benar sih, tapi masih ada tujuan yang lain, seperti menciptakan lingkungan yang damai dan tertib, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Oh iya, dari tadi kita cuma ngebahas sistem hukum saja. Kalau sistem peradilan itu apa? Kalau itu sih aku kurang tahu. Gimana kalau kita cari aja? Ide yang bagus.
Aku belum nemu bukunya nih. Harpani, kamu udah nemu belum? Ini bukunya udah ketemu. Jadi gini, kita kan sudah dapat buku referensinya. Pahat baca tentang pengertian dan tujuan hukum. Jaslin tentang jenis-jenis hukum. Delia tentang jenis-jenis pengadilan. Dan aku tentang sistem pengadilan. Oh iya ya, aku udah dapat bahan nih tentang kasus Nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao. Aku udah print loh. Ini termasuk hukum apa ya? Menurutku, itu termasuk ke dalam hukum publik karena hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum atau kepentingan publik. Iya sih hukum publik, tapi kan hukum publik itu ada 4, kira-kira yang mana ya? Kalau menurutku sih itu termasuk hukum pidana, karena hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan serta sanksi. Bagaimana menurut kamu? Kalau aku sih lebih setuju dengan Harpani, karena itu merupakan kasus pelanggaran dan juga merupakan kejahatan. Ya, aku juga sependapat dengan kalian. Kalau menurut kamu Jaslin, gimana? Kalau dipikir-pikir sih betul juga ya termasuk hukum pidana. Tapi kenapa nggak dimaafkan aja ya? Kenapa harus melalui proses hukum? Sebenarnya sih dalam hukum itu tidak memandang seberapa besar ataupun kecilnya kesalahan yang dilakukan. Yang terpenting itu terpenuhinya unsur hukum, dan dalam hal tersebut Nenek Mina melakukan pelanggaran berupa mencuri barang milik orang lain yang melanggar 362 KUHP dengan unsur-unsur pencurian. Yang pertama, mengambil barang milik orang lain baik sebagian ataupun sepenuhnya. Yang kedua, dengan maksud memiliki. Dan yang ketiga, secara melawan hukum. Nah, gini nih teman-teman, pendapat kalian semua benar semua kok. Tapi kalau menurut pendapat aku sendiri, bahwa hukum harus tetap ditegakkan mau kecil ataupun besar, terutama jika pihak penuntut menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan juga, vonis untuk Nenek Mina ini aku rasa kurang sepadan dengan perbuatannya. Oleh karena itu tidak memenuhi unsur keadilan. Jadi, perlu adanya proses hukum untuk penyelesaiannya dengan catatan hukuman tersebut harus dikurangi. Berdasarkan pemaparanmu, sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, sekecil apapun hukum yang dilakukan, hukum harus tetap ditegakkan. Jadi sekarang kita sudah mengerti kan sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Ayo kita balik ke kelas.